Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisa Nasari dengan NPM 22411190, kelas manajemen 22C. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi komunikasi. Tahukah kalian bahwa komunikasi tak pernah lepas dari kehidupan manusia? Komunikasi tidak hanya interaksi yang terjadi antara dua orang saja, melainkan juga berkelompok. Di dalam organisasi, komunikasi memiliki peran penting. Secara umum, fungsional komunikasi dalam organisasi adalah untuk memudahkan penyampaian informasi yang dibutuhkan. Tanpa adanya komunikasi, organisasi tidak akan bisa berjalan stabil. Bahkan, para anggota di dalamnya akan merasa kurang nyaman lantaran sering terjadi kesalahpahaman ketika mengerjakan tugas. Tujuan komunikasi sebagaimana dipahami, setiap orang-orang memerlukan pendapat, mengikuti perintah dan aturan serta memberikan masukan yang berarti untuk kelangsungan organisasi itu sendiri. Singkatnya, tujuan organisasi yang paling utama adalah melancarkan interaksi anggotanya sehingga tercipta lingkungan yang nyaman sekaligus menjaga organisasi terus berjalan. Pada dasarnya terdapat sejumlah tujuan penerapan komunikasi di dalam suatu organisasi. Antara lain, yang pertama memudahkan koordinasi dan penyebaran informasi dalam konsep komunikasi yang terdapat prinsip yang dapat mendukung koordinasi. Berkat komunikasi, ketika tersedia informasi yang harus diteruskan ke setiap anggota, informasi tersebut akan tersebar dengan cepat. Selanjutnya, yang kedua, meningkatkan kerjasama yang tidak dimungkiri bahwa kerjasama dapat terjalin dengan mudah dengan komunikasi yang lancar. Tanpa komunikasi yang baik, anggota organisasi akan kesulitan berinteraksi dengan pimpinan maupun anggota lainnya. Hal ini berdampak buruk lantaran organisasi memiliki tujuan dan target yang hanya dapat dicapai dengan komunikasi serta kerjasama setiap anggotanya. Yang ketiga, melancarkan evaluasi. Komunikasi dapat membantu melancarkan proses evaluasi di dalam suatu organisasi. Pencapaian dan kegagalan yang telah diraih akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan organisasi. Makin baik komunikasi yang terjalin antara setiap anggota organisasi, semakin cepat berkembang. 4. Memudahkan pengamatan merupakan hal yang paling membantu tumbuh kembang organisasi. Tanpa komunikasi, proses pengamatan tidak akan terwujud dengan baik. Lain halnya jika komunikasi antara anggota yang satu dengan yang lainnya baik, pengamatan akan lebih mudah dan lancar. Alhasil, organisasi mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Yang kelima, menghubungkan organisasi. Komunikasi juga bertujuan untuk menghubungkan organisasi yang satu dengan yang lainnya. Ketika organisasi saling terhubung, sehingga kita bisa menghasilkan penawaran atau kerjasama yang menguntungkan. Selain tujuan tersebut, terdapat beberapa tujuan komunikasi organisasi lainnya, yaitu memudahkan anggota untuk menyelesaikan tugasnya, memudahkan proses pertanggungjawaban tugas setiap anggota organisasi, melancarkan proses pembaruan dan pengambilan keputusan kreatif, memastikan organisasi berjalan dengan lancar melalui interaksi berkelanjutan, kebijakan organisasi, dan pelaksanaan pemerintah. Memajukan kultur organisasi utama pola perilaku antara anggota yang satu dengan yang lainnya, serta nilai, karakteristik, dan tujuan organisasi. Dari penjabaran mengenai tujuan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa komunikasi berperan besar dalam jalannya dan kemajuan organisasi. Adanya komunikasi memudahkan setiap anggota mengetahui peran, tugas, dan fungsinya di dalam organisasi. Organisasi akan hancur ketika kekeliruan dan kesalahpahaman apabila komunikasi gagal dilakukan. Yang keenam, manajemen konflik dalam dunia kerja. Konflik bisa muncul di mana saja. Konflik bukanlah hal yang selalu berarti buruk. Sebuah konflik yang sehat dapat memunculkan ide-ide atau gagasan-gagasan baru yang dapat membantu baik karyawan maupun perusahaan untuk berkembang. Tapi ketika sebuah konflik membuat kinerja tim menurun, konflik jenis inilah yang harus dihentikan. Komunikasi merupakan langkah awal dari manajemen konflik dalam organisasi. Dengan komunikasi yang efektif, tepat sasaran, sebuah konflik dapat diredam sebelum membesar dan semakin merugikan tim. Dari penjabaran mengenai tujuan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa komunikasi berperan besar dalam jalannya kemajuan organisasi. Adanya komunikasi mempermudah setiap anggota mengetahui peran, tugas, dan fungsinya dalam organisasi masing-masing. Organisasi akan hancur karena kekeliruan dan kesalahpahaman apabila komunikasi gagal dilakukan.
Selanjutnya, apa saja jenis komunikasi? Secara umum, komunikasi dapat berlangsung apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih. Selain menjadi sarana untuk menyampaikan pesan, informasi, atau instruksi pada orang lain, komunikasi juga dijadikan sebagai alat bertukar pikiran dan masukan. Oleh karena itu, pastikan kamu memahami jenis komunikasi agar penerapannya berjalan dengan sempurna. Yang pertama, berdasarkan ketujuan. Komunikasi berdasarkan tujuan menekankan komunikator atau pengirim pesan sebagai faktor penting dalam interaksi kepada komunikan atau penerima pesan. Seperti memberi saran, berpidato, menjalankan perintah, melakukan ceramah, ataupun wawancara. Yang kedua itu berdasarkan penyampaian. Berdasarkan penyampaiannya, komunikasi terbagi menjadi dua bentuk, yakni lisan dan tulisan. Komunikasi lisan terjadi secara langsung, seperti wawancara, rapat, atau percakapan harian biasa. Sementara komunikasi tulisan menggunakan media lain dalam penyampaiannya, seperti spanduk, naskah, ataupun undangan. Yang ketiga, berdasarkan ruang lingkup. Terdapat dua bentuk komunikasi menurut ruang lingkupnya, yaitu internal dan juga eksternal. Komunikasi internal berlangsung dalam organisasi, hanya melibatkan para anggotanya. Sementara komunikasi eksternal berlangsung di luar organisasi, melibatkan pihak atau kelompok lainnya. Yang keempat, berdasarkan alirannya. Komunikasi terbagi menjadi dua arah. Komunikasi satu arah, dua arah, ke bawah, ke atas, dan ke samping. Komunikasi satu arah berasal dari satu pihak, sedangkan dua arah berasal dari dua pihak, yang saling memberikan timbal balik. Komunikasi ke bawah berasal dari atasan ke bawahan, sementara komunikasi ke atas adalah sebaliknya, dari bawahan ke atasan. Komunikasi ke samping terjalin dari semua orang yang memiliki kedudukan atau jabatan yang setara. Fungsi komunikasi dalam organisasi. Komunikasi organisasional adalah proses penciptaan atau bertukar informasi dalam pesan suatu jaringan mengatasi lingkungan serta keadaan yang dinamis. Secara umum fungsional, komunikasi meliputi penyampaian informasi dan pendapat agar diterima masyarakat luas, menambah wawasan, cara untuk memengaruhi dan membujuk orang lain, alat untuk mengenal diri sendiri, pencair ketegangan, jembatan penghubung antara orang lain, dan menghindari kesalahpahaman. Secara garis besar, fungsi komunikasi dalam organisasi yaitu ada 4. Yang pertama ada inovatif. Komunikasi yang bersifat menerangkan atau memberi informasi inovatif, organisasi sendiri dipandang sebagai sistem pemrosesan informasi yang memungkinkan setiap anggotanya melaksanakan tugas secara tepat, sehingga tujuan tercapai sesuai target. Yang kedua itu regulatif. Selain informatif, komunikasi juga berkaitan dengan peraturan atau regulatif. Artinya, komunikasi diharapkan mampu melancarkan aturan atau pedoman yang ditetapkan oleh organisasi. Untuk keberlangsungan organisasi itu sendiri, terdapat dua hal yang mempengaruhi fungsi regulatif, yakni berhubungan dengan orang dalam, manajemen yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan penyebaran informasi atau pemberian perintah dan hubungan dengan pesan yang berorientasi kerja seperti aturan mengenai orang lain, aturan mengenai boleh dan tidak boleh dilakukan anggota organisasi, adanya komunikasi membuat pemimpin ataupun anggota lebih leluasa menjalankan tugasnya sesuai aturan yang ada. Yang ketiga, persuasif. Sesuai namanya, fungsi persuasif bersifat membujuk atau meyakinkan secara halus. Alih-alih memerintah secara langsung, pemimpin organisasi lebih memilih memanfaatkan komunikasi persuasif untuk membujuk anggotanya melakukan sesuatu. Fungsi persuasif ini dinilai memudahkan pemimpin untuk mengatur bawahannya. Pasalnya, pekerjaan yang dilakukan sukarela akan menghasilkan kepedulian yang lebih besar, lantaran bersifat memerintah secara halus. Pemimpin akan menjadi lebih dihargai pada para anggotanya. Selanjutnya yang keempat, integratif. Fungsi integratif berhubungan dengan penyediaan saluran atau hal maupun alat yang bisa mempermudah anggota melakukan tugas dan melaksanakan perintah dengan baik. Umumnya, setiap organisasi akan berusaha menyediakan saluran sehingga setiap anggota dapat berkomunikasi serta melakukan pekerjaan sesuai tugasnya. Terdapat dua saluran komunikasi untuk mewujudkan hal tersebut, yakni formal dan informal. Saluran komunikasi formal meliputi penerlibatan khusus yang berada di lingkup organisasi
organisasi tersebut, seperti laporan kemajuan, jurnal mingguan, atau buletin. Sementara saluran komunikasi informal meliputi pertandingan olahraga, perbincangan pribadi selama istirahat berlangsung, atau dharma wisata. Pelaksanaan kegiatan tersebut tidak hanya menumbuhkan keinginan berpartisipasi, melainkan juga merekatkan hubungan seluruh anggota organisasi. Demikianlah informasi mengenai tujuan, jenis, dan fungsi komunikasi dalam organisasi yang perlu dipahami. Dari semua yang saya sampaikan, kesimpulannya adalah secara umum, fungsi komunikasi dalam organisasi adalah untuk memudahkan penyampaian informasi yang dibutuhkan. Tanpa adanya komunikasi, organisasi tidak akan berjalan stabil. Bahkan para anggota di dalamnya akan merasa kurang nyaman, lantaran saling terjadi kesalahpahaman ketika mengerjakan tugas. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi komunikasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.